Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dita. Nama saya Felicitas. Saya Siti Alfiati Nazmi. Kami akan membahas pertemuan 10 dan 11. Nah, pertemuan 10 itu berjudul biaya modal individual dan gabungan, dan pertemuan 11 itu berjudul leverage. Judul pertama yaitu biaya modal individual dan gabungan. Kapital atau modal adalah faktor produksi yang diperlukan oleh perusahaan. Di dalam modal terdapat biaya, di mana biaya tersebut ada di dalam setiap komponen dari berbagai modal tertentu. Yang pertama ada biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan adalah biaya modal di mana akan dihitung secara keseluruhan biaya dari penggunaan modal pada perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis yang digunakan. Biaya modal keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penelitian usulan investasi jangka panjang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka penetapan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Yang kedua ada tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Biaya flotasi membuat biaya modal ekuitas eksternal lebih mahal daripada modal laba ditahan. Sehingga setiap pendanaan baru meningkatkan biaya modal rata-rata sumber dana dengan biaya modal terendah digunakan terlebih dahulu. Weight MCC adalah grafik yang menunjukkan hubungan biaya modal perusahaan dengan pendanaan baru digunakan dalam penetapan tarif diskonto dalam anggaran modal. Langkah perhitungan MCC. Yang pertama, menetapkan biaya dan persentase pendanaan untuk masing-masing sumber dana. Yang kedua, menghitung breakpoint dan schedule MCC. Yang ketiga, menghitung biaya modal rata-rata ketimbang di atas total pendanaan antara breakpoint. Yang keempat, menyusun grafik atau schedule MCC untuk memperlihatkan pembaruan tingkat pendanaan terhadap biaya modal rata-rata terimbang. Lalu ada faktor primer yang menyebabkan tinggi rendahnya biaya modal terimbang. Yang pertama, kondisi perekonomian secara umum. Yang kedua, kemampuan pemasaran sekuritas perusahaan. Yang ketiga, keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemen. Dan yang keempat, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal biaya. Faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan yaitu ada tingkat suku bunga dan tarif pajak. Lalu faktor yang bisa perusahaan kendalikan yaitu ada struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. 3 faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, kita harus lebih kreatif dalam mempromosikan perusahaan. Yang kedua, kita harus memperluas jangkauan promosi agar semua orang tahu layanan yang kita tawarkan. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas bagian administrasi agar lebih andal dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada prestasi. Yang pertama, mendapatkan penghargaan perusahaan terbaik pada tahun 2022. Yang kedua, penghargaan perusahaan ramah lingkungan pada tahun 2022. Yang ketiga, perusahaan dengan pelayanan terbaik se-Indonesia pada tahun 2022. Yang keempat, perusahaan dengan pendapatan terbesar pada tahun 2022. Selanjutnya, pendapatan perusahaan pada tahun 2022. Berikut ada grafik pendapatan perusahaan pada tahun 2022 yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pertemuan 11 mengenai leverage. Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang memiliki biaya tetap, hutang atau saham dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada jenis-jenis leverage. Yang pertama, leverage operasi. Leverage operasi adalah kemampuan EBIT yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan respon terhadap fluktuasi penjualan. Jika terdapat biaya operasi tetap pada struktur biaya perusahaan, kemudian terdapat leverage operasi. Beban bunga akibat penggunaan dari akibat pendanaan hutang tidak tercakupi oleh biaya operasi tetap. Akan tetapi, biaya-biaya ketika dibahas dalam leverage keuangan akan dimasukkan ke dalam analisis. Tingkat leverage operasi atau DOL digunakan untuk mengukur dampak terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT karena penyesuaian penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nazmi. Jenis-jenis leverage yang kedua yaitu leverage keuangan.
Leverage keuangan adalah praktek pendanaan sebagai aktiva perusahaan dengan sekuritas yang menanggung beban pengembalian tetap dengan harapan bisa meningkatkan pengembalian akhir bagi pemegang saham. Tingkat leverage keuangan digunakan untuk mengukur dampak terhadap laba per saham karena penyesuaian manfaat kerja atau laba operasional perusahaan. Selanjutnya, terdapat kombinasi leverage keuangan dan leverage operasi. Leverage gabungan merupakan perpaduan antara dua leverage, yaitu leverage keuangan dan leverage operasi. Leverage operasi menguraikan dampak kemajuan atau dampak perubahan penjualan terhadap pendapatan kerja atau pendapatan operasional organisasi. Sementara leverage keuangan mencerminkan penyesuaian EBIT pada tingkat EPS. Leverage keuangan melihat struktur modal yang berbeda dan memilih salah satu yang paling mengurangi beban, sementara leverage operasi membandingkan seberapa baik perusahaan menggunakan pengeluarannya dengan tepat. Perubahan pemasukan penjualan menyebabkan perubahan lebih besar pada EBIT. Maka tidak heran jika kombinasi leverage operasi dan leverage keuangan akan mengakibatkan variasi lebih lanjut dalam EPS. Karena risiko yang terkait dengan kemungkinan EPS terpengaruh oleh penggunaan kombinasi atau leverage total. Slide selanjutnya terdapat manfaat leverage dalam bisnis. Yang pertama, dapat meningkatkan potensi keuangan perusahaan yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan return on equity. Yang ketiga, memperbesar skala bisnis dengan cepat. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memperkuat daya saing. Slide selanjutnya terdapat risiko penggunaan leverage. Yang pertama, dapat meningkatkan risiko keuangan. Leverage dapat meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan harus membayar bunga atas pinjamannya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi biaya keuangannya, hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Jika perusahaan tidak dapat membayar utangnya, hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang terakhir, dapat menurunkan nilai ekuitas pemegang saham. Leverage dapat menurunkan nilai ekuitas pemegang saham karena perusahaan harus memprioritaskan pembayaran utangnya sebelum membagikannya keuntungannya kepada pemegang saham. Di slide terakhir terdapat kesimpulan. Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang memiliki biaya tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memastikan nilai perusahaan yang bersangkutan. Ada dua jenis leverage, yaitu leverage keuangan dan leverage operasi. Namun, jika menggabungkan keduanya, terdapat kombinasi leverage keuangan dan leverage operasi, yaitu leverage gabungan. Leverage gabungan merupakan perpaduan antara dua leverage. Leverage operasi menguraikan dampak kemajuan atau dampak perubahan penjualan terhadap pendapatan kerja atau pendapatan operasional organisasi, dan leverage keuangan mencerminkan penyesuaian EBIT pada tingkat EPS. Leverage operasi dan leverage keuangan keduanya membantu organisasi dalam menciptakan keuntungan yang lebih baik dan mengurangi biaya. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.